terutama generasi muda. Berikut video cuplikannya. Mas Allah. Masya Allah ya. Sekali lagi dong teman-teman semuanya. Oke, jadi beliau ini dua narasumber yang telah hadir di tengah-tengah kita. Beliau merupakan influencer juga. Mungkin teman-teman boleh dicek di Instagramnya, di TikToknya juga, dan teman-teman bisa belajar banyak hal tentunya. Dan mungkin kita tanya-tanya juga. Buat teman-teman jangan lupa disiapin pertanyaannya karena nanti akan ada sesi tanya jawab juga. Kalau boleh tahu nih Kak, kesibukan saat ini apa aja sih selain jadi influencer dan content creator kayak gitu? Mau dari siapa dulu nih? Dari Kak Dava dulu, boleh Kak, silakan. Thank you Mas. Mas aku panggilnya siapa enaknya? Mas Chandra ya? Oke, Mas Chan, gini Mas Chan. Jadi teman-teman semuanya selalu kenal, aku Dava, aka Dava Speaks. Kalau misalnya teman-teman mau connect sama aku di Instagram, aku sekarang sebenarnya selain bikin konten, aku juga kerja teman-teman. Aku adalah Assistant Vice President for Corporate Communications di salah satu telco company. Di sini ada yang pegang handphone terus sinyalnya susah. Salahkan providernya, jangan salahkan saya ya. Jadi aku kerja di sana sebagai FVP tadi, Corporate Communication. Jadi teman-teman kalau ngelihat ada satu telco company warnanya Tosca kuning merah, terus brandingannya di sosial media semua di TV, di spanduk, dimanapun itu keluar dari tim aku kebetulan kayak gitu. Itu yang aku kerjain sekarang teman-teman. Itu mungkin ya. Oke, luar biasa. Mungkin dari Kak Rinaldi, sekarang kesibukannya apa aja nih selain jadi influencer nih Kak? Aduh, pusing kepala aku kalau ditanya kesibukan. Mau ditanyain, mau dibahas semuanya satu hari atau gimana? Jadi kalau saya kesibukannya teman-teman suka banget bikin sesuatu hal menarik gitu. Kalau kosong di apa ya, satu menit aja itu. Saya kalau nggak ngerakin sesuatu itu selain tidur ya, maksudnya selain waktu tidur, saya tuh kayak deg-degan dan kayak kerasa gabut dan jatuh kita overthinkingan. Kalau kalian itu lihat Kak Inal di mana-mana ada kegiatan tuh kayak dateng gitu, ataupun kayak kalau nggak ada kegiatan malah bikin kegiatan gitu kan. Hari ini bikin kegiatan lagi kan ya. Seneng gak sih hari ini? Bener gak? Kayak nyesel banget gue hari ini. Semoga teman-teman seneng. Jadi Kak Inal tuh kesibukannya memang suka bangun komunitas, bangun wadah. Sekarang udah 11 komunitas yang saya bangun di Indonesia teman-teman. Salah satunya di Ultra Indonesia. Jadi sekarang kita in charge untuk bantu Indonesia maju dulu. Karena Indonesia itu kalau misalnya bukan kita sendiri yang memulai, siapa lagi ya. Jadi saya tuh punya niat besar. Kalau misalnya itu kita benar-benar mau mengusahakan sesuatu yang baik, pasti hal baik pun juga datang buat kita. Kalau misalnya kita mau bantu orang-orang di sekitar kita, mungkin orang-orang juga akan bantu kita gitu. Satu sisi saya bersyukur banget, sejujurnya Kak Dava ini fun fact-nya teman-teman, Kak Dava ini ada kegiatan hari ini di detik ini juga. Tapi karena kita sering catch up dan lain, Kak Dava tuh malah memindahkan waktunya buat ketemu sama teman-teman, terutama buat Kak Dava. Coba misalnya pada saat itu Kak Ina tuh nggak bisa catch up sama Kak Dava, nggak bisa ngobrol sama Kak Dava, ataupun sama Kak Enggit, pastinya tuh kayak ya mereka juga bukan memprioritaskan kita gitu. Dan ternyata bisa memprioritaskan kita untuk hari ini bertemu dengan teman-teman, dan saya bersyukur dengan itu gitu. Saya kesibukannya itu Kak Chandra, jadi kayak suka aja untuk ngajakin teman-teman, connectin sama teman-teman, catch up bareng-bareng. Kayaknya tuh punya platform juga namanya itu Public Figure Hub, dimana itu top influencer di seluruh Indonesia itu saya ajakin ketemu bareng, dan itu benar-benar catch up bareng aja. Kita ngobrol satu sama lain, main game bareng-bareng gitu, dan Kak Inal yang menginisiasi itu. Jadi kayak
itu kesibukannya dan memang kepikirannya itu kayak kalau kita bermanfaat buat orang lain akan bisa sama-sama untuk saling memberikan manfaat buat diri kita, buat orang lain, buat sekitar kita, kayak gitu sih Kak. Wah, tepuk tangan kayak gitu teman-teman semuanya. Kayaknya obrolan hari ini bakalan seru ya. Ngebahas tentang tadi bangsa nih, tentunya kan bentar lagi ada 17 Agustus ya. Ya. Dan mungkin di sini banyak banget generasi-generasi Gen Z yang dimana bisa berperan aktif. Nah mungkin pandangan kakak yang terhadap Indonesia Emas 2045 itu seperti apa sih kak? Oke, kok saya dulu ya kenapa? Aman. Takutnya. Oke, takutnya kadang bilang pulang capek. Jadi kalau saya ditanya Indonesia 2045 itu kayak gimana? Sejujurnya teman-teman, saya udah sering banget diundang oleh stakeholder untuk ngobrol-ngobrol dengan anak muda. Bayangin teman-teman kalau saya ditanya gitu, kamu optimis nggak untuk 2045? Saya tuh tidak to the point optimis gitu, optimis. Walaupun sebenarnya itu pada kenyataannya ya kita tuh melihat kayak anak muda sekarang itu lagi cemas. Bener nggak gitu? Bener nggak kondisi gue sekarang gitu? Tapi kalau misalnya tuh kita udah bilang kayak kita tuh cemas ya, berarti insting kita kayak alam bawah sadar kita itu akan mempengaruhi kecemasan kita. Lama-kelamaan apa? Jadinya goyah gitu. Indonesia 2045 ini. Jadi saya tuh bilang kemarin banget Kak David tadi udah ngobrolin di depan kan. Karena ini baru fresh banget. Kita tuh diundang teman-teman. Salah satu komunitas yang diundang oleh Istana Presiden untuk ngobrolin tentang anak muda adalah Youth Ranger Indonesia. Dan sejujurnya teman-teman itu kita harus bangga. Bukan punya Kak Inal nih Youth Ranger, bukan punya Ko David aja Youth Ranger ini, tapi punyanya kita teman-teman. Bayangin teman-teman kalau misalnya nih Youth Ranger ini dilihat sama Istana Presiden, dilihat sama kementerian. Saya tuh sempat ada acara nih, saya cuma jadi peserta. Di situ ada Kak Billy Mambrasar ngomong di depan orang-orang berpengaruh. Cerita apa coba? Dia bilang kayak gini, saya tuh bersyukur banget ada sosok yang namanya Rinaldi bangun namanya Youth Ranger. Dan Youth Ranger itu bisa memberikan banyak pengaruh buat anak-anak muda di Indonesia. Dan ternyata Youth Ranger itu bisa memberikan banyak dampak di setiap titik-titik. Kemarin saya pergi ke titik ini ada Youth Ranger, saya ke titik ini ada Youth Ranger. Dan tahu nggak sih apa impactnya buat teman-teman? Bayangin kalau yang dengar adalah presiden, maksudnya kayak CEO dari perusahaan-perusahaan, seperti itu kayak pimpinan-pimpinan perusahaan, manajer-manajer perusahaan yang melihat itu pasti akan mengutamakan Youth Ranger untuk kerja di teman-teman, maksudnya kerja di perusahaan mereka. Karena apa? Karena trust itu udah disampaikan oleh orang-orang berpengaruh. Bayangin teman-teman kalau misalnya kita maksimalkan benar-benar potensi kita. Kalau misalnya potensi kita itu dimaksimalkan dari sekarang, mungkin kalian pun juga pertama pintu utama itu Youth Ranger tuh udah ada. Kalian masukin di CV-nya teman-teman, saya sebagai apa di Youth Ranger gitu. Sebagai pesertanya juga nggak apa-apa, sebagai adik mentornya Kak Ina juga nggak apa-apa gitu. Kalian cerita situ nggak apa-apa juga. Dan itu bisa menjadi poin plus. Ini mungkin saya buka-bukaan ke teman-teman nih. Karena kita tuh sekarang komunitasnya dilirik. Bukan cuma dilirik sama Istana Presiden, tapi banyak banget platform yang membutuhkan membutuhkan kita hadir di mereka. Jadi mungkin ini kita harus applause dulu buat Youth Ranger. Sampai saat ini kita udah 6 tahun teman-teman. 6 tahun loh kita bangun Youth Ranger ini. Ya dimana tuh kayak benar-benar kayak apa? Saya sama Ko David tuh, saya tadi ngomong sama teman-teman waktu di awal kan. Kita nggak ada duit. Bayangin teman-teman, kita tuh angkat barang-barang kita. Untuk hari pertama kita bikin kegiatan offline di sini. Dan pada saat itu juga kita nggak ada duit sama sekali. Jadi pakai KRL, angkat barangnya semuanya, keringetan sampai di sini ganti baju lagi gitu. Sebenarnya itu niatnya kita tuh ya mau bangun anak muda Indonesia, ternyata bisa kebukti di 6 tahun ini kita udah seperti ini kayak gitu. Tepuk tangan lagi dong teman-teman. Saya bilang sama pemerintah gitu yang bisa mendengarkan kita. Saya bilang, kalau misalnya kakak mau melihat masa depannya anak muda ataupun penerusnya bangsa, coba deh kak masuk kegiatan Youth Ranger gitu. Lihatlah Youth Ranger seperti apa. Lihat keseriusannya mereka kak. Bayangin kita tuh bikin kegiatan, kita mengundang orang-orang stakeholder ataupun orang-orang berpengaruh dalam 2 hari ya saya sampaikan ya. Kayak saya mau buktiin kak, 2 hari
saya mau sampai ke kakak kalau misalnya itu anak-anak muda Indonesia punya potensial besar akan optimis datang ke acara. Dan ternyata terbukti 2 hari ini teman-teman langsung pada datang ke sini. Wah, luar biasa. Tepuk tangan lagi dong buat teman-teman. Dan saya yakin sih kalau misalnya kayak gini terus teman-temannya, maksudnya bukan berarti tuh kayak saya bangga mengumpulkan teman-teman, enggak. Saya malah seneng melihat teman-teman optimis. Karena sebenarnya teman-teman, wujudnya Kak Inal pun juga 5 tahun yang lalu, 6 tahun yang lalu itu cuma punya apa coba? Satu, optimis sama apa, percaya diri. Beneran ngomong sama orang kayak bayangin sampingnya ya, sampingku kayak pejabat besar kan, pejabat besar. Gue siapa? Itu 6 tahun yang lalu kan. Ngomong, Pak, kayak gitu, kayak Pak, saya kenal di Pak, saya bangun New Ranger, saya lagi punya mimpi besar kayak gini gitu. Di situ tuh sebenarnya tuh kan kita kayak ada gap, iya nggak sih? Ada kayak dia keren banget, orang keren banget gitu kan. Kayak misalnya semacam Kak Dava lah, dia keren banget. Bayangin saya di sampingnya dia dan saya merasa bahwa orang di sampingku ini kalau misalnya saya nggak ajakin ngobrol duluan, saya nggak membuka itu gapnya, boleh nggak? Saya harus membuka itu kesempatan emas itu. Dan ternyata teman-teman diajakin ngobrol. Dan dari itu saya ngerasa bahwa sejujurnya orang-orang di sekitar kita itu akan membuka pintunya kalau kita tuh memulai. Jadi jangan sampai teman-teman tuh kayak ngerasa gue nggak setara sama dia, gue belum memulai untuk ngobrol sama dia, dan gue udah langsung simpulin kalau gue nggak setara. Kau nggak sih gue? Jadi itu dulu yang kita harus perbaiki. Kalau saya ditanya apa Indonesia Emas itu bisa nggak dicapai? Ya bisa aja. Kalau saya teman-teman punya komitmen yang besar untuk itu sih, kayak gitu. Mungkin ditambahin sama Kak Dava. Oke, mungkin kita tepuk tangan sekali lagi dong teman-teman. Boleh mungkin dari Kak Dava seperti apa pandangannya juga? Oke, sebelum aku tambahin ada 2 hal. Kayaknya yang pertama driver Gojeknya nelpon dari tadi. Kita bisa makanan di depan ya. Yang kedua nih ya, Kak Inal sama Ko David pergi ke istana kemarin mau ke Stranger, tapi aku dan Enggit gak diajak. Jadi pasti diajak ke depan ya. Jangan sampai gak diajak ya. Parah nih soal ini. Bercanda. Oke, get back to Indonesia Emas 2045. Sebenarnya ada cara yang cukup mudah teman-teman untuk bisa mengetahui apakah kita siap apa enggak untuk 2045. Mulainya itu dari diri kita sendiri. Coba sekarang coba pejamkan mata kalian. Enggak, saya cuma bercanda. Mau aja tipu orang-orang yang sekarang kenapa sih? Oke. Sekarang fokus ya, fokus di titik ini. Tidur, enggak juga, bukan lagi acara hipnotis ya teman-teman. Jadi teman-teman fokus coba untuk bayangin 2045, kamu bayangin diri kamu jadi apa sih? Jadi tua benar. Udah pasti dong, tua dong. Tua adalah perjalanan dong. Oke. Selain itu ada yang punya pendapat enggak? Kamu bayangin diri kamu jadi apa sih? MPR? Hah? DPR? Itu kecepatan mas. Masih berapa umurnya mas? Oh 20. Ya 245 ya bisa jadi DPR sebenarnya sih. Amin. Ada lagi yang punya bayangan 2045 mau jadi apa? Apa? Ayo. Sukses. Oke, sekarang gini. Aku punya banyak subordinates di kantor, punya banyak tim di kantor yang berasal dari banyak banget negara. Ya, let's say aku punya tim dari Amerika, aku punya tim dari India, aku punya tim dari Singapura, aku punya tim dari Korea Selatan, dan aku punya tim dari Indonesia, khususnya teman-teman dari Pulau Jawa banyak dan Sumatera. Aku menemukan satu hal yang sangat kontradiktif dan menunjukkan kemampuan satu negara untuk berpikir adalah dari SDM-nya. Simple banget. Ketika aku tanya, kamu 2045 itu bakal jadi apa? Lalu ketika aku tanya sama orang US gitu, dia berpikir sesuatu yang tidak terpikirkan oleh negara berkembang. Kebayang nggak? Contohnya, kalau misalnya kita ditanya 2045 mau jadi apa, jawabannya paling banter kita. Aku mau jadi pebisnis, aku udah jadi CEO, aku jadi direktur, aku udah jadi apa tadi, banyak deh pokoknya yang tipikal negara berkembang jawabannya. Tapi kalau misalkan negara-negara maju, mereka berpikir bahwa aku mau ngerubah tatanan pendidikan di dunia lewat program yang udah aku bangun dari sekarang, yang aku harapkan 10 tahun lagi bisa jadi begini. Jawabannya beda jauh guys, kebayang? That's how Windsor kita bisa jawab kita tuh siap untuk 2045 apa enggak dengan membandingkan aja sama negara-negara maju kayak gimana. Because the nation that we look up into harusnya adalah negara-negara yang memang maju kan. But if we cannot look up into a very great nation dan kita nggak bisa berpikir seperti mereka, then how come kita bisa jadi Indonesia Emas 2045? That's impossible actually. Tapi I believe teman-teman yang ada di sini nggak kayak gitu. Pasti kita punya mindset orang-orang yang
akhirnya bikin Indonesia bakal jadi maju teman-teman. Karena apa? 2045 itu kan 100 tahun Indonesia ya. Otomatis kan harapan adalah Indonesia udah jadi negara maju kan. Tapi get back to yourself, pemikiran kita adalah bikin orang negara maju atau enggak? Kalau sekarang teman-teman masuk ke company atau mungkin kuliah atau semester 7 aja udah ngeluh buat bikin skripsi, let's say simple things kayak gitu aja udah ngeluh. Sama sih aku juga sih. Then how come kita bisa bilang bahwa Indonesia bakal jadi Indonesia emas 2045? It's impossible guys, come on. Jadi kita harus realistis juga sama apa yang akan terjadi. Optimis, yes optimis, apalagi dengan orang-orang yang ada di sini. Tapi Indonesia tuh udah 270 juta penduduk dan 270 juta penduduk itu nggak kayak kita semua pemikirannya. Kita punya banyak kelas ekonomi kelas rendah, ekonomi kelas menengah, ekonomi kelas atas. Dan soalnya tadi kata Ko David, kenapa orang kaya makin kaya? Kenapa orang yang di tengah tetap kena middle income trap? Kenapa orang yang di bawah tetap di bawah? Because we don't have the thought process yang bikin kita ada di level lebih tinggi gitu. Kebayang nggak sih? Kayak ketika kita ada di posisi bawah, kita nggak bisa berpikir how do we overcome this burden atau kemiskinan ini untuk bisa masuk ke menengah gitu. Ketika kita di posisi menengah, kita nggak bisa berpikir how come gue masih tetap ada di posisi tengah sementara gue punya mimpi untuk naik ke atas gitu. Kita nggak bisa fill the gap. Itu yang maksud aku harus kita concern banget. So start to think with yourself if you're talking about Indonesia 2045. Coba kita lihat gap kamu, gap kita, gap aku, gap Kak Inal dan semuanya dengan orang-orang di negara maju itu sejauh apa, and try out to fill out the gap, because if you can fill out the gap, aku percaya secara positif Indonesia bakal jadi Indonesia emas 2045. But if we cannot, I cannot say anything. Itu mungkin dari aku ya. Thank you. Oke, wah luar biasa sekali nih teman-teman. Tadi kita bicara tentang Indonesia emas 2045 yang dimana sekarang ini usia 20-an rentangnya, dan mungkin mereka tuh masih takut buat mencoba hal baru nih Kak. Iya. Kayak kalau misalnya mau nyoba mundur lagi. Mau nyoba mundur lagi, masih split plan bahasanya kayak gitu. Nah mungkin dari kakak sendiri, boleh gak sih Kak sharing apa aja sih Kak ketakutan atau kekhawatiran yang sering muncul saat seseorang mencoba hal baru dan bagaimana cara mengatasinya nih Kak? Oke, aku duluan ya kayaknya ya. Soalnya masih ngurusin grafik Gojek tadi kan. Guys, aku mau bertanya, menurut teman-teman aku introvert atau extrovert? Coba. Ambisius nggak? Extrovert, yang jawab extrovert angkat tangan. Oke, satu lusin. Yang jawab introvert angkat tangan. Ini ada yang golput nih, siapa yang golput nih? Golput itu biasa kan? Oke, coba nih bener aku introvert mentok kiri ya, aku tiga introvert. Dan aku punya cerita waktu pas SMP teman-teman ya, waktu pas SMP nih. 2000 berapa ya SMP berarti ya? 2013, 2010 lah ya, 2010. Aku tuh orang yang pemalu banget guys. Bahkan sampai ketemu sama orang baru aja gak berani. Aku punya satu kondisi di mana waktu itu aku sama orang tua, sama bokap waktu itu